Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah majelis kajian subuh Warkop Putra 148 yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, suatu ketika apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati, suatu saat akan terputus di kehidupan dunia ini. Karena segala apa yang ada di dunia ini hanyalah titipan, bukan milik kita. Pundanus sehingga yang jepata Allah Ta'ala, mengapa kita terlalu dalam mengejar kehidupan dunia. Semua adalah titipan, kita tidak memiliki apapun. Kita hanya diperjalankan dari alam ruh menuju alam rahim, menuju alam syahada, alam dunia, kelak akan menuju alam sakaratul maut, dan menuju alam barzakh. Terakhir kita akan menuju ke alamul akhirat. Semua itu diperjalankan oleh Allah. Kalau kita merasa diperjalankan, jangan pernah menentukan arah sendiri, karena arah itu telah dibuat oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 92 yang saya bacakan tadi, Allah mengingatkan kepada kita tentang kebajikan, tentang kebaikan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita menganggap kebaikan, kebajikan, kebahagiaan itu hanya sekadar kita sendiri yang merasakannya. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak sekali-kali di antara kalian, kita semua akan merasakan kebajikan sebelum kalian menginfakkan sebahagian dari harta kalian. Merujuk daripada ayat ini Bapak Ibu, ternyata Allah menginginkan kita mengeluarkan, menginfakkan harta kita sebahagian, bukan 2,5%. Kan begitu? Sebahagian. Kenapa kita terlalu berpikir apa nih sikit kamba apa sulu nah tekat tepata, itu kan logikanya seperti itu. Kadang kita ini terlalu banyak perhitungan, tinggi kali-kali nah, kurang bagi-bagina. Ya minum menragi kembali. Kasih ini pikirin aku nasulu kurang. Contoh Bapak Ibu tabe ya, kita menjual sesuatu termasuk kopi, ya. Kita mau kebalukan ibu naman lah kok kurang. Itu kan dijual, keluarkan, anjir lagi dibalukan. Ya. Apalagi yang kita sedekah. Kaya tonyo itu ni pasulu ka, mo terik mangirikat. Ada mo asang makada ko mapasuki taulangi
runtuh deh, lisu tidak ini. Ya. Dari anjo anu baji kan kau kanga motor itu mangirikat. Ya. Jadi kita berbuat baik itu bukan untuk orang lain tapi diri kita loh. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jo. Iko puga madecil lisu tidak leu. Tapi kan kadang kita memang perhitungan Pak luar biasa kita sekarang. Apalagi di saat-saat harga pada tinggi, semua serba kalkulator. Mana ngandre ukur ngasih. Ya, saya kan sering ingatkan Bapak Ibu, Andre ni kalau mungkin no. Kandre mi punerunja na au kana ser waktu tu na sa awal umpal oloki. Ya, jangan terlalu kita berhitung. Ya, apalagi ini kan momentum mendekati Idul Kurban ya. Saya hanya ingin ingatkan kepada kita. Ya, Allah mengingatkan kita. Kalau mau kebaikan, mau kebajikan kita dapatkan, itu tadi keluarkan sebagian. Ya, saya kasih contoh air tandon di rumah kita. Kalau ada penampungan, jangan sampai kita berpikir jangkut terlalu banyak pakai air. Iya, capuk itu. Iya. Malah justru sesuatu yang kita tidak keluarkan tinggal sama kita, justru itu kadang yang menjadi bumerang, justru menjadi penyakit dalam diri kita. Ya. Jadi kalau tandonnya 1.200 1.500 liter, ya terus kerannya hanya satu, maite itu apa capu, maka sholat tuh biasa. Ya, jelek itu airnya apa berlumut berbau ya. Bukan berarti disimpan nah enak. Tidak. Perbanyak keran. Mengalir terus. Keluar masuk. Ya. Semakin banyak keluar, semakin banyak masuk. Begitu kuncinya Pak rumusnya kalau urusan akhirat. Kalau urusan dunia jangkau ya tak balik. Kalau dunia semakin banyak disimpan, semakin banyak uang. 1 tambah 1 2, tidak boleh 4. Masalah tuh. Pandra itu boleh 1 tambah 1 4. Tapi kalau ukuran akhirat 1 tambah 1 bisa jadi 100. Ya. Sama kita hadir di tempat ini. Itu Pak, Ibu kalau diperlihatkan di sini, ya sesuatu yang kita keluarkan, infakkan itu, kita sedekahkan itu, Allah perlihatkan itu pahalanya. Tidak muat kini jalanan Pak orang. Semua penjual kopi di sini pasti melakukan hal seperti ini yang dilakukan 148. Tapi kan Allah tidak perlihatkan. Ya. Dan memang kita ini umat Islam, mohon izin. Kadang memang kita ini tidak terlalu memperdulikan Tuhan. Ya. Dedek kali ini pun Allah Ta'ala, tidak kilangir ke Allah Ta'ala. Lebih nilangir nga itu tahu rupa tahu. Kita itu lebih percaya dengan dokter dibanding Tuhan. Ya, lebih percaya dokter dibanding kepada Rasulullah. Kalau dokter yang kasih tahu kita, dia kau nginungi kopi, naik sambun, atau tidak tahu aja untuk nginum. Ya, dia kau ngandre lagi, naik kita kanan, no. Betul ya? Selalu kita menyalahkan makanan, betul ya? Ya, sedikit-sedikit, ya, lebih kesumpayangan yang ngandre anu naik kolesterolku, Leba kang ngandri durian na naik kolesterolku. Ini pabulu durian rapi balakku. To ada mo na tinatunya na kolesterol. Sa mura na jinay. Kan begitu. Bukan makanan. Kalaupun ada makanan dan minuman itu hanya 10%. 90% itu penyakit bersumber dari pikiran. Ya, saya sudah sampaikan ini Pak Ibu. Dan ternyata diaminkan. Ya. Oleh para dokter. Ya. Saya sudah sampaikan di depan para dokter ahli ya tentang ilmu yang saya dapatkan ini. Oh, cucuk tuan Rustas. Contoh Bapak Ibu. Ya. Mata, telinga tak sama saya. Tapi hati tak saya tidak tahu di mana. Pikiran tak saya tidak tahu di mana. Ya. Pikiran kita saya tidak tahu di mana. Nah, ketika pikiran itu sudah tidak menyatu, maka itu salah satu sumber penyakit yang luar biasa. Ya, makanya kalau bahasa-bahasa trennya, bahasa-bahasa
Kelas tingginya itu namanya integritas. Iya. Seorang mukmin, seorang muslim harus punya integritas. Seorang pemimpin harus punya integritas. Seorang suami harus punya integritas. Betul. Apa itu integritas? Integritas itu ucapan, pikiran, perbuatan itu harus satu. Itu makanya Pak Ibu biasa ada orang tiba-tiba meninggal. Betul ya? Sementara minum kopi nah mati. Kenapa? Bukan kopinya bikin mati. Kenapa? Pikiran. Kopi na minum nah lain na pikiri. Ini Pak, mau maaf ya, jangan coba-coba melawan pikiran kita dengan apa yang kita lakukan. Langsung lupa tuh. Kenapa? Saya pernah alami nih Pak, demi Allah. Makanya upaya turaki sebagai ilmu. Saya 7 tahun sakit Pak, dan tidak ada yang menyangka saya bisa hidup sampai hari ini. Ternyata apa yang kita perbuat tidak sesuai dengan pikiran kita, itu menjadi sumber penyakit yang utama. Ya, jangan nu kandre nampak marahin nu pikir. Saya gangko benenu nampak bene marahin nu pikir. Puna gratis mai ko sa tong palapa. Puna na dahil nu lete ko marahin nga. Bapak Ibu yang mudah-mudahan Allah. Makanya kadang ada yang berkata, Ustaz, anggap patong minita nasak ko kuno na kususakam. Inan susah ko, ikaw tahu itu susah kalian lo. Allah tidak pernah menyusahkan kita. Ayo, kita bahas. Ibadah apa yang Allah beratkan kepada kita? Ayo angkat tangan. Salat berat apa ringan? Ringan. Apa nalabat tala natin ng nyompo? Natin na naraw ulo nurati bangkeno, betul. Salat itu ringan. Ringan dikerjakan atau ringan ditinggalkan? Ringan ditinggalkan. Sinampepi. Makanya Bapak Ibu tadi, saya tidak pernah menyuruh orang salat, karena salat itu hidayah dari Allah. Bukan tugas Ustaz suruh salat. Satu tugasku, jangan pernah tinggalkan salat, jangan pernah menunda salat. Satu saya minta. Kalau saya pribadi Pak, menunda waktu salat tanpa uzur yang diperbolehkan, lebih baik tidak salat. Jangan kita tersinggung yang suka menunda salat. Kan biasa begitu Pak. Ya pan sampai lohor pun asar lagi. Nagana-nganu Ustaz pabalia kancang. Tinanon tinu siri-siri ka masih. Ini sari ko dali. Te pemerintah. Allah. Kan? Allah Ta'ala jainan tu kusareang ko. Maka Allah ingatkan kita, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan begitu banyak nikmat, betul tidak? Kalau kita mau balas, apa yang dibalas saya? Ayo nih, pamali lagi di sawal, apalagi yang dibalas betul Pak? Allah itu luar biasa ya, memberikan kita sesuatu. Allah tidak pernah beratkan kita. Maka apa yang Allah minta? Fasolli li rabbika wanhar. Ini menarik. Fasolli li rabbika. Ya, dirikan salat karena Tuhanmu. Bapak Ibu, kita coba bahas sedikit ini. Kenapa banyak orang yang salat nunggu kantongnya nunggu dia? Pas sambung-sambungi. Mes sambayang itu luar biasa. Ke masjid salat itu baik ya. Anu baik toh, anu wajib. Tapi lampe sambayang tidak na sandal, mau dari sandal, na campur ke nunggu dia. Itu namanya nafsu lawamah. Na pasti campur-campur ke halal ke haram. Tergantung kondisi. Nah kana teh ko kana nu halal Ustaz, haranga lagi susah. Iyo pun kutuk ko. Allah sebar nikmat ikat tanya nama Islam. Angapa na jahil susah talasanya. Penerima BLT terbesar adalah umat Islam, bansos umat Islam, Cina. Kenapa? Karena paribo kotoli pakyo na Allah Ta'ala kamasa.
Nanakana nabita inai tahu anggau kangi sambayan sunnah ruan rakaat sebelum para luna subuha masar nolak birikilino siagam bonena nigi tahu masepaja sunnah ruan rakaat sebelum para luna subuha masar lebih lino si bawa lisena nampe sambayan sunnah nalino mo siagam bonena ang apa wajibnya, tapi memang susah Pak. Makanya semenjak ada warkop dan rame warkop, salah satu jalan Allah turunkan itu. Iya, seakan-akan warkop itu adalah salah satu jalan hidayah. Gara-gara warkop ini aja tong bangun subuh. Tapi jatuh tuh apa rakyat kada terus pada tindro. Tapi minta izin, mohon maaf ya. Ya, saya sering berkelakar bercanda sama teman-teman Ustadz. Ustadz tidak dilarang ke warkop, tapi teo mentangi kambing jo ngapang goya. Betul, minta maaf ya, Bu. Saya konjo ki warkop ka puna niundang acara puna tidak, alhamdulillah. Kenapa tidak ada waktu? Yang kedua, saya tidak minum kopi. Tapi kalau ada bungkus mie. Bapak Ibu, Tena ditolak dan kula ditolak dalek. Salat subuh saja sunnah Pak. Kadang saya berpikir ya Allah, ya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita minta perlindungan dari Allah. Kita minta kemuliaan. Qul a'udzu birabbil falaq. Betul tidak? Ternyata kemuliaan subuh fajar itu luar biasa. Coba lihat. Belum jam 7 sudah mulai macet. Coba lihat, Allah buka rezeki itu di waktu pagi. Ya. Bapak yang dimuliakan Allah. Maka fasalli li rabbika, jangan pernah menunda waktu salat. Jangan tunda Pak. Karena kapan kita menunda waktu salat, saya yakin bisa jadi kita salat bukan karena Allah, tapi karena takut waktunya kehabisan. Nah, yang tahu nagasih sambaya 90 km per jam. Si cancangay. Dia kele-kele na nyo tahu po na berjamaah rogang ng iriolo na ima. Ima nga ruko ya suju. Nagana nga pa no suju na ima nga ruko nagana rawa mi utayang kamana nga pa na aun din to. Lagi may malo. Allahu akbar. Kada kulle katina jana ni baca al-Fatihah kalau sumama non ruko. Bade na jamay supayangin na jemu. Allah Akbar. Makanya Pak, kenapa kita dianjurkan untuk salat tepat waktu? Insya Allah, kalau pekerjaan itu kita kerja tepat waktu, tidak ada itu masalah. Sesuatu yang kita kerjakan di injury time, itu akan merusak. Coba lihat permainan bola. Kalau injury time nih, kacau itu permainan. Ya. Kiper sudah mulai naik menyerang. Striker, second striker mundur menjadi B. Mangangasen nih. Sama ketika kita salah. Sana sige di pati hatena di bagi ruang kami. Ni karo-karo mi dekteri nalepa. Kadang saya berpikir pati na tuja yang katanya sirit-sirit dari Allah Ta'ala tidak panggalitak ka masaya. Na patita na sari Allah Ta'ala sambayan kita na kisambayan na sari kita dalle. Betul ya? Makanya Pak Ibu, satu saya ingatkan kepada kita, perbanyak kita bersyukur. Insya Allah Allah akan merubah hidup kita. Jangan terlalu banyak mengeluh. Kata jangan kunrarintak ka mas. Kurang itu nak nang apa tomin ko nak nang tala ko apa ko. Nateno ko balik ko labusi de ni kota nyimbalan dia. Kan begitu. Allah kan sudah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kenapa kalian terlalu khawatir dengan kehidupan dunia? Nah baji nisenna bahwa dunia itu memperdaya kata Allah, ya kan? Anu tena ni pania, anu nia ni patena, kamu majinnya dapat. Tena duit ni boy duit ka. Ngat duit lah busuki. Betul. Kamu tahu aja gini Pak. Setiap waktu Allah cabut sedikit demi sedikit yang ada dalam diri kita. Kamu aja gini pas sulun tamar warkop Pak, innalillah. Kamu aja gini sultan. Ya,
Tidak ada yang kekal hanya Allah. Semua yang kita miliki pelan tapi pasti Allah akan ambil. Tasikit di Allah Ta'ala. Dulu rambut kita hitam, sedikit demi sedikit putih rati rungkibu. Selalu mari kanan kiri, sanggina rasi kibu asing. Makanya tabi, kenapa rata-rata tidak ada Ustaz kita ya berani karena tidak ada lalatan karena tidak ada lalatan tidak menjadi tahu jadi tahu itu tidak apa sih yang Allah beratkan kepada kita salat tidak boleh menteng mempok betul tidak bisa duduk baring tidak bisa baring isyarat. Diawalkan mau diakhirkan boleh, takhir takdim boleh tidak boleh. Apa yang diberatkan kita lihat itu salat itu Pak kebiasaan ya kata pepatah ala bisa karena sama bapak-bapak nejor pibalak ya lebih rendah tidak ada daripada tidak kedua. Kenapa? Karena biasa merokok. Betul ya? Bahkan waktu nenek bulan puasa dari Meru ini nggak ada nampak bukan poster pasir saya nggak ada ngapain deh nggak ada 10 malam ini nggak bisa tahu nabubang ini buat nggak menulis bukan mana tidak usah ngandre ya tidak bukan lu tak tidak bukan dari apa sih kau kan nggak ada ikhwan jalan tengah 5 kanan kuan nyuang kandre 5 kali ku isok kaluru karena itu betul ajapek kala kesalahan memang kata itu kaluru bagi akal yakala saya juga pernah merokok Pak tapi selalu 23 tahun yang lalu kurang lebih ya nanti orang kaluru alhamdulillah colo di modal aku anak ko mali kaluru colo di sere dengan kuya pa kaluru ulan niya ako tunuan mi tunuan mi puro na para natin masih papa nanti si papa mahami ka na naga stape pa Mari mo kalur ka mas. Pamo ko tindro. Apa mo? Ni mati hidup Pak. Ina dyan isalo ni. Ni mati hidup. Kailangan pa ibadah. Termasuk kumpul seperti ini Pak ibadah. Ibadah ini kumpul kami ni silaturahim. Ini kopi, air, kandang Jawa, abang parangi. Roti maros, apa lagi? Tarifan. Kunti. Ini tidak seberapa Pak. Bukan ini yang nilainya. Silaturahminya yang luar biasa. Orang yang tidak saling mengenal. Ya, pengurus masjid jamaah di sini banyak yang mengundang Ustaz Halim. Yang di televisi ada apa? Ketemu ini malam pagi, betul tidak Pak? Saya 4 hari lalu dari Timur Musa datang lorong berapa? Maka kok jujur dari nanti. Nah Ustaz, kapan Fitri seorang pun datang ceramah? Karena masuknya. Maka berapa kali betul kok? Baru mandor mati, betul kok mati. Kalau keberapa tidak ada yang kosong karena susah itu susah. Nah kalau berapa kebayaran tuh Ustaz mati gitu. Kamu tuh pusat di Padangga. Betul Bapak Ibu. Jadi inilah silaturahmi seperti ini. Allah yang gerakkan kaki kita.
Kenapa kita bisa sampai di sini? Apakah kita naik motor? Bukan. Apa kita berjalan kaki? Enggak. Tapi Allah yang perjalankan kita. Melalui apa? Melalui yang ada dalam diri kita. Nyawa ngira di menri betul. Makanya Pak Ibu, antu tomat dia baca lagi. Tidak tunarina. Anggap penalikan abataran tidak menyawa. Anya ni kule batu rini japa apa pagi padat di bahan dengan nyawa tu. Jadi kana bagi dengan di padat ka. Soe-soe limanta gerakan tangan bukan. Ceritanya lagi sawah. Ilat tidak ditanya nyawa aku nanti aku cerita. Yang gerakkan kedipkan mata adalah nyawa. Dan yan ni kamu-kamane batang kalenta di parutus. Tena lepa di parutus ang niya salala. Kandena nilala na tayo kopi. Ya. Jasad yang butuh kopi, tapi yang di dalam ini butuh juga minuman. Apa minumannya? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah hati ini tenang. Makanya yang dipanggil bukan jasad yang tenang, yang dipanggil adalah jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Bagaimana caranya jiwa kita bisa tenang? Dekatkan diri kita kepada Allah. Salah satunya jangan pernah menunda waktu salat, sesibuk apapun kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya kurang lebih sudah 1 bulan lebih ya menyelesaikan pembangunan rumah tahfiz. Sebangun alhamdulillah dengan rezeki Allah. Saya bersyukur kepada Allah di 2 tukangku, 2 buruh, alhamdulillah semua salat tepat waktu. Karena saya memang tidak mau cari tukang yang tidak sholat. Karena sedangkan Allah Ta'ala tanda dan tunyawan besar kudal dan perubahan dari musuhku. Ini bahasa logikanya Pak, hati-hati. Jadi saya tukang alhamdulillah. Ya, pernah ngaji masih kena pemain. Setiap waktu salat Pak, saya bilang salat. Kenapa? Anggapan na kapagapan na nasusatan na sa katabi. Pupunta, isaba mo isang lota dyan tukang. Naganalayo matalumpulo tao, Ustaz. Karena wala tulumpulo balat, balak matutoma tu. Naganiti na Ustaz, balak na ito ko bajiki. Balak ko rin, Ustaz, tinagusing kira pakai bukira dyan dila. Anyambong, naganiyo Ustaz. Sejak kapan ako sa tinatupan na sa Ustaz ko? Coba Pak Ibu. Ayo, rubah pola hidup kita. Pendekatan diri kepada Allah. Bukan hanya kecerdasan intelektual yang kita gunakan. Karena tidak sedikit orang yang kecerdasan intelektualnya luar biasa sekarang ada di dalam penjara. Kenapa? Kecerdasan intelektual tanpa kecerdasan spiritual iman itu akan merusak. Betul tidak? Ya, makanya silahkan Pak, aktivitas kita. Saya kira kumpul-kumpul seperti ini di warkop itu sesuatu yang baik, tapi ambil sisi positifnya, jangan negatifnya. Ya, apalagi di warkop kita ya, menyebar cerita-cerita tadi minta maaf nih, tapi bapak-bapak itu laki-laki kurang itu pasti bantu menyampaikan gitu. Ya bahasa kita orang Buis maka teko kadang-kadang kau itu ko pauwa. Dan jadi warkop dia senyum apa? Tidak ko kadang-kadang kau itu ko pauwa. Akhirnya gara-gara jangko bilang saya retingu buntau masalah tawa. Maka diam, putuskan kita hadir hanya meminum nikmati kopi. Kopi K-O-P-I. Kenangan orang paling indah itu di kopi. Apalagi kalau saling mungkin si pokok. Wali kalkulator kalau regen-regen indrannya. Asibah. Berbeda dimulakan Allah. Kehidupan singkat, maka nikmati dengan ibadah kepada Allah. Jangan pernah menyiksa diri kita. Termasuk sholat itu bukan beban bagi kita, tapi ibarat kopi. Kita butuh kopi untuk menyegarkan pikiran kita. Begitu pula sholat. Yang kedua, puasa. Allah tidak pernah beratkan kita dalam hal puasa. Betul? Dengan puasa, temo puasa. Tagar lingkong. Betul? Bayar fidyah ganti tahun depan. Betul tidak? Ya. Allah mudahkan puasa. Tak lupa Allah beri kesempatan kita untuk melanjutkan. Betul ya? Pada tak lupa kita dalam keadaan puasa kita makan minum itu tidak makan. Contoh, ya
Karena kebiasaan tinggal ada nasi kuning pantaran na rumah kan. Begitu hari pertama Ramadan, pagi jam 7 ngandre di nasi kuning. Si panel aku sudah pengurangi di puasa. Batal atau tidak? Tidak, lanjutkan. Eba lohoro ngandre ko si panel. Tak lupa kok. Batal atau tidak? Tidak, lanjut lagi. Eba ansara ngandre ko si panel. Tak lupa. Batal atau tidak? Sana dulu juga kau meninggal. Kata aku di dalam togari. Bapak Ibu ya Allah mudahkan. Angan dan kilala di kandre-kandre yang di bawahnya nampak di sana. Astagfirullah. Puasa. Bagaimana? Ya apa ini makanan? Dibuang. Dibuang kemana? Ke dalam atau keluar? Perjelas dibuang lah. Kalau dibuang ke dalam, innalillah. Dibuang ke luar. Coba lihat Pak Ibu. Begitu mulianya Allah memberikan kita jalan. Ya, sakit boleh, kita tidak puasa. Allahu Akbar. Makanya Pak Ibu tadi sebetulnya hadiran yang rindu batai di jamaah-jamaah pun rumah lah. Ya, termasuk buruh kasar di pelabuhan. Ya, tapi alhamdulillah ya. Kalau orang betul-betul itu menjalankan puasa karena Allah Pak, tidak ada pengaruh daripada pekerjaan. Ulang tolong memantun tapak nama Allah Allah Taala. Maka saya pesan termasuk tukang batu atau tukang-tukang yang lain tabat tali kuda jama-jama na tidak tulang kuda tidak nan jama. Tapi ini penis kakanan aja THR na. Tukang apa THR apa na tanya. Iya kan? Maka Ustaz boleh saya meninggalkan puasa? Boleh dengan catatan diganti. Caranya bagaimana Ustaz? Tetap bangun makan sahur. Bangun sahur niat puang, niat kapuang sa amuko. Sabakat tekari. Begitu jam 8 jam 9 tina mau ditahan boleh berbuka. Ganti tahun depan. Karena batal kita jamaah. Bagi gangani ikan tembuni puasa daripada puasa yang bunuh. Paham maksudnya nih Pak? Boleh, tapi yang tidak boleh kalau kita tidak sahur lalu berkata tidak puasa muku kabar lagi zaman-zamanku dosa mati. Tidak boleh. Bangun niat untuk puasa, tapi kalau dalam perjalanan kita tidak mampu puasa dan berniat mengganti. Tapi dia akan 5 leka kan? Pas sekali jalan bangun ke sana, dia mau puasa padahal mau tidak kan malaikat kan? Tua. Malaikat tahu apa yang ada dalam hati kita. Makanya bersungguh-sungguh kita melakukan. Apalagi zakat. Zakat Allah tidak pernah beratkan kepada kita. Ya, konaten boleh pasul zakat, pantami zakat. Tidak bisa mengeluarkan zakat. Kita yang menerima. Betul tidak? Jadi ibadah apa yang berat? Kalau ada yang menimpa diri kita, ibadah sekalita. Panarudan nalang pasasel. Oh, tidak gusto nga nagimagi mantap. Betul Pak, pernah dipikirin Pak. Dunia ini tidak baik-baik saja. Dunia ini tidak aman-aman saja. Ya, jadi saya ikatan Indonesia tahu punduh pantaran, ikatan Indonesia ada di parutu soal banyak. Itu dia nanti hilang. Dia pulang apa nih? Udah lah, dia menangkal tak dia itu pak penangkal tak kamar hilang tahu? Natangkal kinyo udah kan? Dia kayak di Israel itu ada aerodromnya. Natangkal ikan apa? Bulannya udah lagi tiba-tiba taman. Paling jalan kota ini panaran tangkis tinggal. Karena isi dengan Indonesia itu pernah kadang-kadang sari asin nih. Mulai ada rasa tak bisa video nampakkan ini.
Kira tulkat. Seharusnya baik, ini kita jaga diri kita. Kenapa? Sekali lagi, dunia ini luar biasa Pak kacau sekarang ini. Ya, dunia ini sekarang, tapi alhamdulillah Indonesia nanti mengamutungan. Pemerintahan sekarang ya, alhamdulillah ya, Menteri Keuangan kita didesak untuk menaikkan harga BBM. Apa negara? Belum waktunya. Keuangan negara masih stabil. Oh, luar biasa ini Menteri Keuangan Pak. Apaan ada Menteri lagi kau? Itu orangnya paling menilai itu luar biasa Pak. Jadi ini Menteri tadi dan alih bangkacau, alhamdulillah ini. Iya. Negara lain Pak sudah mulai antri orang BBM Indonesia, alhamdulillah. Jadi dia bawa pakai pikir, jangan mati antri di pompa bensin kalau harga mau naik. Kenapa? Nah mana siapa beli? Pasti laku sih lagi main. Lagi di bali laku su. Perhatikan lagi Pak. Itu BBM itu Pertalite saya biasa full tangki 400 mobil saya biasa tersial orang itu nak bupati. Kenapa nak berkurang? Artinya menguap karena kamu panas. Apalagi kalau bupati. Pun laku sih dari bupati kamu pun dari ini. Ya kan? Jangan hanya di waktu ya, di waktu banyaknya, di waktu sedikitnya juga kita harus hargai. Ya sama juga patabe, sesinggung sedikit. Ya, benar. Di kana istri, nakana ustaz domi bene kana kati. Oke to medyo na katon to ay. Riwat na lang ano ay. Betul tidak Pak? Sama ketika kita muda, ayo gunakan kesempatan itu untuk apa? Ibadah. Ruku sujud di hadapan Allah dengan nikmat. Jangan jadikan beban itu salah Pak, tapi jadikan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Udah tena kusambayang lagaringa, udah tena kusambayang dosa kak, tena kusambayang saya itu kepada Allah sebelum saya keluar meninggalkan rahim ibuku. Jawab yang dimudahkan Allah. Maka nikmat yang paling tinggi adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arqam. Iman itu diiyakan oleh hati, dapat toji hati, dapat toji hati. Wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arqam. Ini yang utama, pengamalan. Jadi tidak jangan butuh tahu cerita lompok, retorika yang hebat. Yang dibutuhkan adalah pengamalan, bukan pengalaman. Ya, pengamalan Pak. Jangan banyak cerita. Inai sambayang, inai terima sambayang, inai pabantu sambayang, dapatin anu sambayang. Dan itu kama, nanti mana membuat sambayang, ini kamu tuh cerita. Dari konya, ya, Bapak Ibu. Akhirnya terakhir. Jamaah yang dimudahkan Allah, sekali lagi kebiasaan seperti ini Pak, komunitas seperti ini terus lanjutkan selama masih ada kesempatan. Sekali lagi Pak, ngumpul seperti ini dimanapun kita ngumpul, ya satu ini, jangan baper, jangan pakai perasaan Pak kalau di tempat ini, ya yang dibawa perasaan. Kita ini saudara semua, jadi bukan silaturahmi, bukan silaturahim tapi silaturahmi. Ya, kalau silaturahim itu keluarga terdekat, saudara terdekat itu namanya silaturahim, satu rahim. Ya, tapi kalau kita semua ini beda-beda rahimnya, dia namanya silaturahmi, rahim hubungan. Ya, saya kira insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Teruslah berbuat baik walaupun keadaan kita tidak dianggap baik. Ya, sekarang ini bahkan luar biasa ya, fitnah merajalela, cerita di mana-mana, banyak cerita ke Ustaz sekarang mati. Ya, ada pepatah anjing menggonggong sambil batu. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya saya kira ini ya. Oh ada pertanyaan? Tidak. Silakan. Cek 1 2 3. Ya, demikian apa yang diuraikan oleh Ustaz, sebenarnya sangat menarik dan memberi semangat kepada kita semua
daripada jangan sampai sholat kita ditinggal. Jadi kepada seluruh jamaah kami akan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Kita kasih dulu yang belum pernah bertanya Pak ya, yang lain-lain lagi. Karena ada yang bagian di dalam satu orang dan di luar satu orang. Oh ya boleh. Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya sampaikan, saya sekarang beberapa masjid saya masuki dan rata-rata tidak semua sih, tapi ada beberapa jamaah pada saat sudah dikamat itu biasanya jamaah di belakang itu masih ada yang bercerita, masih ada yang duduk manis. Itu hukumnya bagaimana? Karena di depan imam sudah berdiri, sudah menyatakan rapatkan, luruskan dan rapatkan. Itu saja. Terima kasih. Ya, kita lanjut yang kedua. Yang bagian di luar. Ya sudah baik Mas, saya lagi. Baik Mas. Ada yang dalam? Saya kasih dulu yang belum pernah bertanya. Ya, yang belum. Ya, jam share. Oke. Pertanyaan dari anak muda kita ini. Pak Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebenarnya 25 pertanyaan, cuma karena gue lagi kondisinya nggak mumpuni, jadi mungkin satu atau dua di pertanyaan Ustaz. Jadi pertanyaan tuh begini. Jadi pertanyaan tuh begini Ustaz. Ada. Beberapa minggu pernah dikutanya juga di Jumat yang sebelumnya, kalau misalkan ada seorang ustaz yang mengatakan begini, kalau engkau beribadah haji, kalau engkau mampu untuk melaksanakan ibadah haji tapi tidak melaksanakan, maka kamu dihukumi dosa besar. Begitupun kalau puasa di bulan Ramadan, ketika kamu mampu dan tidak melakukan puasa Ramadan, maka kamu dihukumi berdosa besar. Tetapi ketika engkau meninggalkan sholat maka kamu dihukumi kafir, Ustaz. Ini yang pertama. Yang kedua, Ustaz, sekarang ada sebagian kelompok Ustaz yang mengatakan kalau doa dan bacaan Al-Quran itu Ustaz tidak sampai kepada mayat Ustaz, kepada mayat. Nah, yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah boleh Ustaz kita itu ketika sholat berjamaah, sholat jenazah tidak membaca Allahumma la tahrimna ajrahu atau Allahumma arhamna jaraha, karena untuk menghargai pendapat si mayat Ustaz, kalau dia meyakini kalau pahala bacaan doa maupun apa tidak sampai kepada si mayat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir Haji Makmur. Pak Khayyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak nasihatnya, Ustaz. Luar biasa nasihatnya mengenai salat. Dan memang saya ini di utara, Pak. Kalau waktu salat, di waktu banyak yang pergi di minum kopi salat, luar biasa. Tidak tahu kenapa. Kadang-kadang ada teman juga bicaranya luar biasa, tinggi sekali. Tapi tengah sama yang. Sebelum saya bertanya, saya bertanya ini sebagai ragu. Ada juga di sebelah Ustaz. Ada suara tidak ada gambar. Tadi pernah bosi, jadi dia masuk ke dalam. Jadi terima kasih banyak atas undangan dan saya undang ini. Datang ada 2 grup kurang lebih 150 orang ini. Jadi kurang lebih 200 orang ini. Dan terima kasih juga celengannya. Ada yang bertanya siapa isinya celengan. Jadi yang kemarin itu isinya 300 lebih, tapi yang 2000-an boleh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas sumbansinya ini dari celengan ini sampai jadi. Jadi tanpa jamaah ini
dengan donatur ini. Jadi ada tadi ada sponsor, ya, sponsor itu cuma siapa tahu ada perusahaan-perusahaan yang mau disampaikan, apakah itu jual beli mobil atau apakah itu bisa kasih saya atau kita sendiri yang bicara untuk promosikan. Jadi tempat untuk promosi, artinya iklannya yang apa namanya dimaksudkan. Kalau ada silakan sampaikan ke kita bisa sampaikan. Kalau misalnya mau beli motor ke sini ke tempatnya, atau mau beli ban di sini tempatnya dan murah. Ada saya minta kalau ada mau mempromosikan begitu, bikin brosur Pak. Pernah saya lakukan di warkop yang tempat lain, bikin brosur, baru kita sebarkan di sini. Lumayan 200 orang di sini, mungkin karena 200 orang kita tersangkut K50 begitu. Begitu jadi ada 30 kemarin. Ini juga yang pendonor ini, donatur ini sumbangsi ada 23 orang, jadi bukan saja yang sponsornya itu Pak. Malah ada beberapa orang di sini tidak datang. Dua yang lagi bantu. Jadi ada orang, ada juga yang lebih hebat lagi, orang mati menyumbang. Tidak tahu apa dia menyumbang atau saudaranya yang kasih kita. Namanya Ibu Nurmiati kalau tidak salah. Jadi partisipasinya. Jadi ini kan saudaranya kurang mantap ini. Jadi kemarin ada sumbangan ke saya. Ini ada Pak Awal ini, dia bantu kita 1 juta. Ada juga Pak Ipang. Kita punya saldo sekarang kurang lebih 2 juta, mungkin terpakai nanti ini. Mungkin kita ambil 1 juta untuk tambah itu speaker supaya orang yang asing dinunggu ini orang untuk apa nih supaya tersebar di asbab ini nanti bisa hidayah turun dari atas ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian penyampaian saya. Siapa tahu ada yang kepingin mau menyumbang untuk akhir 15 sabu tambahin speaker kan. Atau berapa sampaikan ke saya dan apa namanya penyelenggara mungkin demikian. Pertanyaan saya ini simpel Ustaz. Apakah sudah cukup dengan iman atau kesalehan itu bisa membawa kita ke surga? Apakah sudah cukup? Saya ulangi lagi. Apakah sudah cukup dengan tepat itu keimanan kita atau kesalehan rajin ke masjid itu bisa masuk di surga? Cukup itu. Tidak ada tambah-tambahannya lagi. Mungkin demikian Ustaz. Ya, 3 pertanyaan, Ustaz. Ya, di Makmur. Iya, saya jawab dari pertanyaan yang ketiga, Bapak Makmur. Ya. Apakah dengan kita hanya sholat dengan iman kehidupan selesai? Tidak. Ada namanya kesalehan ibadah. Tapi banyak di antara kita kesalehan ibadahnya tidak perlu diragukan. Siang malam ke masjid, tapi kesalehan sosialnya yang kurang. Ya, kesalehan sosial. Ini kan kurban itu. Ini mulanya nih. Saya ingatkan ke Bapak Ibu, banyak di antara kita komunitas umat Islam, keluarga besar umat Islam menyembelih binatang kurbannya di satu daerah, contoh di Tinumbu. Ya, setelah dipotong, nalengasing tinggal na bagi-bagi rampit na mulung. Ini dia termasuk orang yang melanggar aturan sosial. Pasti ada orang yang merasa ini mulung, tayo na ginaboy, lagi na nalengasing. Ay namanya sosial Pak. Tidak boleh. Hukum sosial itu berat Pak. Kalau kita membunuh ditangkap 20-25 tahun, ya insya Allah lepas gitu, pasti keluar dari penjara, mulai jadi mati lana, kan begitu. Tapi kalau hukuman sosial yang kita dapatkan itu berat, sakit mati nira. Contoh orang di sekitar kita tidak menyenangi kita karena perbuatan kita, itu menjadi hukum itu. Amaluki, asal-asal terubahlah tahu. Setiap kita lewat lorong satu, saya tidak kita janjian tahu, betul ya? Itu hukum sosial. Jadi makanya untuk mendapatkan surga Allah itu bukan hanya keimanan saja, tapi ada namanya hubungan horizontal. Jadi iman itu vertikal dengan salat kepada Allah garis lurus ke bawah, dari bawah ke atas, dan horizontal antara manusia dengan manusia. Itu namanya kesalehan sosial. Itulah hebatnya Pak kurban. Kurban itu bukan hanya vertikal tapi horizontal. Dibagi. Kalau salat ikat tegin rasakan si Allah Ta'ala, ini rasakan si Allah Ta'ala.
tapi kurban manusia dengan manusia. Nah, jadi daging kurban juga itu bisa diberikan. Salah satunya orang kaya boleh dikasih daging kurban. Apalagi orang kaya yang tidak berkurban. Misalnya daging kurban supaya tersinggung ya. Betul tidak? Boleh diberikan kepada saudara-saudara non muslim, boleh. Saya Pak tinggal di Panaikan, itu banyak non muslim, Toraja, usaha daging. Kenapa? Manusianya, bukan sesama muslimnya. Oke? Jadi tidak boleh tahu tidak satu dengan Islam tidak buat Ustaz. Kan? Manusia ada di dalam Al-Quran, Anas. Bukan al-Islam, tapi an-nas. Begitu Pak ya. Jadi masuk surga itu karena ridha Allah, kasih sayang Allah, bukan karena keimanan, tapi karena ridha Allah. Pemasin nih, iya, pemasin boleh pun Allah Ta'ala. Ada orang Pak yang sholatnya kalian kelihatan biasa-biasa sih, tapi hablum minan nasnya yang dia jaga, insya Allah kalau hubungan dengan Allah itu mudah kita meminta ampun, tapi hubungan dengan manusia itu yang susah mendapatkan maaf. Satu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi yang di luar sana, bagaimana bacaan itu? Doa apakah sampai kepada orang yang sudah meninggal? Jawabannya jelas, akan sampai karena Nabi yang mengajarkan kita doa. Awaladun salih yad'ula, doa anak yang saleh. Itu Nabi tidak katakan doa anak kandung yang saleh dan salehah. Seandainya doa anak kandung, pandai itu mana kan? Jadi anak ayam untuk pada dong. Nah, makanya dikatakan anak yang saleh dan salehah. Kemanakan boleh. Sahabat seperjuangan minum kopi waktu hidup, piringan sayur kodong. Pahala bukan Fatihah yang dikirim, pahala bacaan Al-Quran, bukan hanya Fatihah. Tapi kenapa rata-rata Fatihah? Karena Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Menjadi ngasem nih pengujian, pengakuan dan pengamalan. Disitulah di Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah wajib kita baca di dalam salat. Kapan kita tidak baca Al-Fatihah? Tidak sah salat seseorang. Nah, jadi boleh kirimkan orang yang sudah meninggal. Apalagi pertanyaan satu tadi? Yang pertama? Ya kuat. Ya, ini juga memang Pak kendala. Saya jujur Pak ya. Ya anjur ya Allah. Tidak ada di waktu iqamah. Ya, sekarang kuliah apalagi subuh Pak. Itu sampai 15 menit. Nah saya khawatir, pas saya takut waktu utama salat itu lewat gara-gara salat sunnah. Saya di masjid kok Pak. Ya, kalau tidak ada yang orang salat sunnah, amat nih, apa utanya? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu tidak ada jadwal iqamah. Kenapa? Karena orang ibadah di sana. Berjuta manusia. Karena lagi kata segalanya jadi 50 kurang lebih, nah saluran apa dimulai jarai, nah segalanya jadi 50 ditayang, apalagi kalau juta dan ditayang. Kalau di masjid-masjid Pak Jami terlalu lama. Dan ingat, ketika kamat tidak ada lagi aktivitas. Apalagi ya masih sering juga memang Pak. Itu kalau orang dalekan 5 nggak mau jadi suruh merapatkan urus tengah cerita ini. Nah kan gimana aku mau sampai Jumat. Dari kuliah dari balik temuci dari bawah. Ingat Pak, oh ada saya pernah baca Pak, ya kita, oh setelah saya baca itu bangka-bangka aku jadinya jumpain tahun di kubur kan. Ada ular Pak di dalam kubur itu yang panjangnya antara utara selatan, lebarnya antara barat ke timur. Salah satu orang yang ditunggu jadi mangsanya nanti di dalam kubur adalah orang yang selalu berbicara dunia, urusan dunia di dalam masjid. Pandrako. Saya juga pengurus masjid Pak. Ya makanya perhatikan di ulama-ulama kita, kayak kita dulu. Kalau ditemani bicara itu berzikir, dia mau bicara itu. Berarti tanya, Ustaz nanti lebaran di mana? Dia mau pergi sembahyang, tidak boleh Pak. Ada urusan dunia. Allah Ta'ala mendalilkan kan tahu. Betul tidak? Sedangkan lagi wali kota, gubernur Punantaman MC ya, Bapak Gubernur sudah mulai memasuki ruangan. Sana ngasih bagi. Kamu tahu jangan lagi pakai pipi. Malaki.
bagus, ya. Dia udah cerita. Angalit kita, apalagi Allah ketika masuk salah sunat ke masjid. Setelah itu kemudian salat 2 rakaat, betul tidak? Jangan malas salat sunnah, karena salat sunnah ia didekatkan patai. Sunnah itu milik kita, wajib itu milik Allah, betul tidak? Kata kamu mana wajib na diri jama sunnah mau porokon. Anjur ayu ustaz wajib upah. Ya kan? Jadi sunnah itu milik kita. Paham tidak? Mana posisinya sunnah dengan wajib dalam rumah? Pintu itu wajib. Bayangkan mana pura dapat tipunan. Mana gambar itu dapat tipunan. Maka pintu itu wajib. Atap wajib. Mana kita gambaran malah tak pura dapat tumpunan. Ya, kung naniya mo patungkulan, jari mo tubalak. Paham? Apalagi dinding, mana niya patungkol, punarin din na. Makanya wajib. Paham? Yang mana sunnah? Sunnah dipasangin. Sunnah, boleh tidak, boleh ada. Kan bukan pakai kipas, kan tidak orang musuh. Tidak orang musuh kok. AC, sunnah, boleh ada, boleh tidak ada. Oke? Gorden boleh ada, boleh tidak ada. Kursi boleh ada, boleh tidak ada. Nah, itulah sunnah. Maka wajib hanya 5 terbatas. Sunnah yang luar biasa. Begini itu ya. Jadi kalau sudah di kamar nih Pak Ibu tidak ada lagi aktivitas. Tolong juga yang salah sunnah. Nanti cuma sukuk punair ko sambayan sunnah. Teko pepa piwat tuan tamak kamasya. Kasi remani mani. Mente mabutaya ka batu mi wajib ka. Punna batu mi wajib ka gugur sunnah. Tukar-karito mi pesambayan sunnah. Ikaw sanitaya. Betul tidak? Perhatikan yang mau kamar. Kalau orang sudah 1 rakaat, yang kau kamar dulu. Selesaikan jika ada 1 rakaat. Tapi pun nampai pertama Allahu Akbar kamati. Hentikan salat sundamu karena wajib sudah datang. Sekira itu bayar, tapi ini tidak wajib. Di mana-mana di masjidku juga begitu. Dia jamaah kupat luar biasa. Rata-rata saya di dunia dia utama. Ini kamati, protes sudah. Oh, ngayon tukang maaga. Jangan ko kama kalau sa sunnah nagana yung anak-anak, nagana yung anak. Kita iya ko pa. Pasanya ro itu kita mana pabatu sa sunnah. Ikaw terlambat, atau terlambat tolong ko masih ikaw tuwagit ko lebo ko sa wala to takut cuma. Ikat ni jaga ini to sa bahay kana ditutik mo sika. Jadi to, ngaptero na lebo protes. Anak-anak keso. Balik tera ba nabut tuli jadi na kenapa. Bapak Ibu ya, saya kira ini jadi saya sekali lagi saya harapkan kepada kita semua Pak Ibu, satu yakin tunggal waktu sholat, insya Allah yakin mati 40 hari ke depan, apalagi laki-laki Pak, tapi tidak dapat ini laki-laki Pak, jangan coba-coba tidak di masjid di sana. Ini Pak, minta maaf nih teman-teman Ustadz, seandainya bisa Pak ada CCTV seluruh Kota Makassar, lihat itu mubalik Kota Makassar. Sentri CCTV. Ternyata masih banyak ustaz yang tidak berjamaah di masjid. Minta maaf ke teman-teman ustaz. Saya harus buka ini. Apa yang membantu kawan? Kalau sampai lagi ingat, laki-laki yang tidak ke masjid salat berarti dia laki-laki soleha. Makin aku tak laku sehingga pengen bagaimana tindro. Minta maaf Bapak ya, ini tidak semua karena tempat kita yang terbaik adalah masjid. Mau dicari tempat yang aman di masjid dari Allah. Masjid adalah tempat yang aman. Maka Bapak, ini pagi siapa tahu ada tukang tadi mau datang menadi di rumah ta, antama bagi masjid kita sampai sunnah tidak tuh apa lagi. Balik suruh bagi nampak tayang dan nikah. Kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Wa natubu
Ya Allah, di tangan-Mu lah segala sesuatunya, dan di tangan-Mu pula lah suatu saat sesuatu itu akan kembali kepada-Mu. Ya Allah, sebelum kami kembali ke hadapan-Mu ya Allah, kami mohon ya Allah, bantu kami untuk menjaga iman kami ya Allah, Islam kami ya Allah, sampai akhir nafas kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tahu ya Allah, kami sadar sesadar-sadarnya ya Allah, bahwa kami ini banyak dosa ya Allah, kami banyak kesalahan ya Allah, kami tidak pantas meminta kepada-Mu ya Allah. Tapi kemana lagi kami akan meminta kecuali kepada-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mu kami menyembah dan kepada-Mu kami minta pertolongan. Allahumma ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah, agar kami senantiasa berinfak bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Allahumma rizqna bi ziyaratil haramain. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami menginjakkan kaki kami di dua tanah haram-Mu ya Allah, Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah ya Allah, untuk melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah, tambahkan rezeki kami ya Allah, undang kami ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah sebelum ajal kematian kami tiba. Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami menjadi anak yang soleh dan solehah, yang telah akan merawat mengurus kami di waktu kami tua dan sakit ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ringankan langkah kaki kami menuju Baitullah-Mu, masjid-Mu ya Allah. Ikhlaskan hati kami menjalankan segala perintah-Mu ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah untuk menjauhi segala larangan-larangan-Mu ya Allah. Angkat penyakit yang ada dalam diri kami, jasmani dan rohani kami ya Allah. Mudahkan dan beri jalan keluar bagi kami yang mengalami kesulitan hidup ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. Untuk kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kemudahan rezeki, umur yang berkah seluruh jamaah, terkhusus kepada donatur warga Putra Satu Palang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, tidak bisa saya sampaikan dan tidak kurangnya mohon dimaafkan. Adalah Allah yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.